Indonesia, negara besar yang masih banyak sekali problema atau masalah yang belum terselesaikan. Walaupun pada tanggal 17 Agustus 2020 kemarin sudah berulang tahun atau bahasa lainnya sudah merdeka yang ke-75. Tapi nampaknya negara kita ini belum benar-benar merdeka. Itu menurut Pak Rofan ya. Kalau menurutmu bisa beda lagi. Nah, di video krimi atau kritis melihat informasi yang kita akan bahas berikut ini, kita akan membahas tentang berita-berita yang sedang digoreng-goreng sama media. Nah, yang pertama, ada berita Ormas protes logo HUT ke-75 RI yang dianggap mirip salib. Ini dilansir dari tribunsolo.com ya. Kota seperti lagunya Jennie Blackpink. Kota Solo. Ya. Mereka meminta pemerintah menghapus gambar desain di sebelah angka 75 karena dianggap seperti salib. Nah, yang katanya sudah merdeka, bersatu, kita bersatu, tapi nyatanya masih ada yang seperti ini. Menurut Kementerian Sekretariat Negara, gambar tersebut merupakan super grafik yang bersifat abstrak ya. Jadi abstrak itu seni yang tidak berwujud ya, campur aduk, yang terdiri dari 10 elemen cermin dari nilai luhur Pancasila. Bahkan kalau kita lihat-lihat ada beberapa komposisi yang sudah didesain sama si pembuatnya. Nah, kejadian seperti ini bukan yang pertama kali ya. Ada banyak kejadian lain yang jika berhubungan dengan kaum minoritas ya, itu oknum-oknum seperti ini sepertinya tidak senang ya. Jadi slogan Bhinneka Tunggal Ika juga cuma jadi kata-kata manis. Apa-apa dianggap salib. Padahal biasanya di film-film yang takut sama salib itu, setahu Pak Rofan sih ya setan atau vampir. Nah, yang penting kita cukup mendoakan dan tetap mengasihi ya. Seperti kata si Alfa, why must people hurt each other? Berita kedua dari spiritriau.com ya, 75 tahun merdeka tapi dua nenek ini hidup miris dan tinggal di gubuk tanpa listrik. Ya, Nenek Sonariah dan Nenek Maria ini berdua kakak adik harus tinggal di gubuk tanpa listrik ya. Jangankan mau ngepush rank atau main PUBG, sekedar nikmatin lampu saja itu tidak bisa ya. Keduanya ini anak yatim ya, dan harus bersandar dari kebaikan para tetangga untuk hidup ya. Jadi untuk makannya mereka harus nunggu dari tetangganya. Nah, kalaupun sudah ada makanan ya, kata orang nggak tiap hari ya orang kasih kamu makan. Nah, jadi nasi yang mereka makan itu mereka sisakan untuk malam hari ya, jadi dihemat-hemat. Makanya hari ini kita harus banyak belajar bersyukur ya. Yang katanya merdeka tidak terjajah, rupanya masih ada yang terjajah sama beratnya beban hidup. Nah, wakil rakyat yang harusnya mikirin orang-orang seperti Nenek Sunariah ini malah juga mikirin kantongnya sendiri, atau kata lainnya malah pada korupsi. Berita terakhir dilansir dari CNN Indonesia, Jepang ciptakan masker pintar, bisa terjemah
bahasa Indonesia. Jepang, negaranya si Naruto, Sasuke, dan kawan-kawan, tidak perlu diragukan lagi soal inovasi teknologi ya, dimana karena corona ini dan orang-orang harus jaga jarak, maka mereka ciptakan masker yang harganya ya lumayan 600.000 ya. Jadi fungsinya ini jelas tidak seperti maskermu itu ya. Jadi masker ini punya fitur pengenalan suara, lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa, lalu menyalinnya ke dalam bentuk teks yang nantinya suara yang terekam akan dikirim ke lawan bicaramu dalam jarak maksimal 10 meter. Nah, di Jepang orangnya sibuk mikirkan teknologi penggunaan masker, sedangkan di Indonesia orang-orangnya susah pakai masker. Nah, ketika kita pakai ini mungkin menurut Pak Rovan kita akan seperti Roy Kiyoshi ya, bisa seperti telepati, ngobrol jarak jauh. Nah, sekian berita yang kita bahas. Kita akan bahas berita berikutnya di pertemuan berikutnya. Stay safe, terima kasih.